Shalom, damai sejahtera buat bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudari dimanapun bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudari berada saat ini. Dan sukacita Ruah Kodes atau Roh Kudus selalu melimpah di dalam hati dan selalu melimpah di dalam pikiran bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudari dimanapun berada saat ini. Dan Bapak Yahweh, Besem Yesus Amasyawe Ruah Kodes selalu menyertai dan memberkati bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudari dimanapun berada. Dan kita jumpa lagi di video siraman rohani umat Nasrani ini. Dan di video siraman umat Nasrani ini saya akan mengambil topik 7 roh menjelang akhir zaman. Jadi topiknya adalah 7 roh menjelang akhir zaman. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudara dimanapun berada saat ini, 7 roh menjelang akhir zaman itu adalah, yang pertama adalah roh cinta uang. Yang kedua adalah roh kenajisan. Yang ketiga adalah roh persinahan atau perselingkuhan. Yang keempat adalah roh percabulan. Yang kelima adalah roh nabi palsu. Yang keenam adalah roh penyesatan. Dan yang ketujuh adalah roh antikris. Dan bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudari dimanapun berada saat ini, apakah itu yang dimaksud dengan roh cinta uang? Yang pertama di sini adalah roh cinta uang. Roh cinta uang itu adalah roh yang dimiliki oleh orang-orang yang tamak, yang mengutamakan mencari uang dalam kehidupannya sehari-hari daripada mengutamakan menyembah Tuhan. Jadi kehidupannya pagi, siang maupun malam hanya mencari duit, bahkan melupakan keluarga demi untuk mencari duit. Dan yang lebih parahnya lagi, melupakan Tuhan demi untuk mencari duit. Dan kalau hari Sabat atau hari Minggu tidak mau lagi ke gereja, tetapi waktunya digunakan untuk menyembah Tuhan, dijadikan untuk mencari duit. Jadi dalam hidupnya sehari-hari hanya duit, duit, dan duit. Itulah yang dimiliki oleh orang-orang yang memiliki roh cinta uang. Dan yang kedua adalah roh kenajisan. Roh kenajisan di sini adalah orang-orang yang memiliki kelainan seks atau penyimpangan dalam berhubungan seks, seperti kaum homo atau gay, lesbian, biseks, hiperseks. Dan ini banyak sekali kita lihat di kota-kota besar. Dan bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudari dimanapun berada saat ini, roh kenajisan ini dari zaman dahulu sudah ada, dari zaman nabi-nabi pun sudah ada. Sampai sekarang masih ada juga yang dinamakan dengan roh kenajisan. Dan untuk mengalahkan atau menghilangkan roh kenajisan ini dapat dimerdekakan atau disembuhkan atau dibebaskan dengan cara mendekatkan diri kepada Tuhan, dengan cara mendekatkan diri kepada Bapa Yahweh, Besem Yesus Amasyawe Ruah Kodes, supaya kita dijauhkan dari roh kenajisan ini, supaya roh kenajisan ini bisa hilang dari dalam diri kita. Dan
itulah yang disebut dengan roh kenajisan, yaitu roh yang melakukan penyimpangan seks atau melakukan hubungan dengan sesama jenis. Dan ini bisa dibebaskan dan dimerdekakan dengan mendekatkan diri kepada Tuhan, kepada Bapa Yahweh. Besem Yesus Amasya Ruah Kodes. Dan yang ketiga adalah roh persinaan atau perselingkuhan. Roh persinaan atau perselingkuhan ini dimiliki oleh orang-orang yang telah menikah dengan resmi dan melakukan perselingkuhan. Contohnya si laki-lakinya yang melakukan perselingkuhan atau si perempuannya yang melakukan perselingkuhan. Dan kalau si laki-lakinya melakukan perselingkuhan, maka si laki-lakinya itu, laki-laki yang melakukan perselingkuhan ini akan ketularan roh perselingkuhan dari pasangan yang diselingkuhinya. Jadi laki-laki, kaum laki-laki hati-hati de melakukan perselingkuhan, karena kalau laki-laki melakukan perselingkuhan, maka roh perselingkuhan dari pasangan yang diselingkuhnya itu dapat tertular kepadanya. Begitupun sebaliknya, kalau si perempuan itu melakukan perselingkuhan, maka si perempuan itu bisa ketularan roh perselingkuhan dari pasangan laki-laki yang diselingkuhinya. Dan kalau laki-laki yang berselingkuh, maka dia bisa ketularan roh perselingkuhan dari perempuan atau dari pasangan perempuan yang diselingkuhinya. Dan itulah yang disebut dengan roh persinaan atau roh perselingkuhan. Dan yang keempat adalah roh percabulan. Roh percabulan ini dimiliki atau dapat dialami oleh kaum muda-mudi, kaum remaja muda-mudi yang belum menikah, seperti anak-anak SMA atau anak-anak kuliahan. Dan roh percabulan ini banyak terjadi di kalangan muda-mudi, dan penyebab dari roh percabulan ini adalah disebabkan karena banyak melihat video-video porno dari handphone atau dari laptop. Jadi hati-hati buat kaum muda-mudi dimanapun berada saat ini, jangan sampai tertular roh percabulan, karena roh percabulan ini bisa merusak masa depan si laki-laki atau si perempuan tersebut. Dan kalau mempunyai, buat kaum muda-mudi yang belum menikah, kalau mempunyai video-video porno dan video-video porno di HP atau di laptop, sebaiknya video-video porno atau gambar-gambar porno yang ada di HP-nya atau di laptopnya sebaiknya dihapus untuk menghindari roh percabulan ini. Dan itulah yang disebut dengan roh percabulan. Dan yang kelima adalah roh nabi palsu, roh nabi-nabi palsu. Jadi roh nabi-nabi palsu di sini adalah dimiliki oleh orang-orang yang merancang umat Elohim atau umat Tuhan melupakan nama Yahweh. Jadi roh nabi palsu
itu dimiliki oleh orang-orang yang merancang umat Elohim melupakan nama Yahweh. Dan ada pun ciri-ciri orang yang memiliki sifat nabi palsu ini adalah, misalnya kalau di dalam beribadah, kalau di dalam peribadatan, jemaat disuruh tidak fokus dalam beribadah, dan kadang-kadang khotbah yang dibawakan tidak sesuai dengan apa yang dibawakan. Jadi misalnya dia membawakan lain topik, lain materi yang dibawakannya. Dan khotbahnya biasanya tanpa dipimpin oleh Roh Kudus atau Roh Hikmat. Jadi itulah yang dinamakan roh nabi palsu. Jadi kita harus hati-hati dan waspada terhadap roh nabi palsu ini yang dapat menyesatkan kita. Jadi kalau kita mengetahui orang-orang yang seperti ini, maka sebaiknya kita harus menjauhinya, supaya kita jangan menjadi orang-orang yang tersesat. Dan yang paling parahnya adalah dia berusaha untuk merancang umat Elohim melupakan nama Yahweh, Sang Pencipta langit dan bumi dan segala isinya dan pemilik surga. Jadi hati-hatilah bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari umat Nasrani atau Kristen dimanapun berada saat ini. Hati-hati terhadap nabi palsu. Dan apabila melihat orang-orang yang mempunyai ciri-ciri seperti yang saya katakan ini, lebih baik jauhi dan mencari tempat ibadah lain atau orang-orang yang betul-betul melakukan peribadatan dengan sungguh-sungguh dan melakukan peribadatan sesuai dengan apa yang diajarkan oleh firman Tuhan, dan yang melakukan peribadatan yang dipimpin oleh Roh Kudus, dan beribadah di tempat yang percaya dan sudah mempercayai Bapa Yahweh Besem Yesua Masya Ruach Kodes. Dan yang keenam adalah roh penyesatan. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari dimanapun berada saat ini, roh penyesatan ini dimiliki oleh orang-orang yang melakukan, yang berusaha agar umat Nasrani sesat dan selalu melanggar firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Dan orang-orang ini tidak senang kalau melakukan peribadatan dengan baik, melakukan peribadatan sesuai dengan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Dan roh penyesatan ini biasanya dimiliki oleh orang-orang yang menerapkan Talmud, misalnya ajaran Talmud dan teori-teori yang dibuat seperti replacement teologi, dan teori-teori yang dibuat oleh manusia, teori-teori buatan manusia yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Jadi hati-hatilah dengan orang-orang yang mempunyai roh penyesatan ini, karena kalau kita mengikuti orang-orang yang mempunyai roh penyesatan ini, maka bisa membuat iman kita jadi goyah, dan iman kita yang dahulunya benar jadi tidak benar, jadi sesat. Dan orang yang sudah sesat jadi tambah sesat kalau mengikuti roh penyesatan ini. Dan roh ini sama dengan roh nabi-nabi palsu. Dan roh penyesatan ini, saudara-saudara, bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudari dimanapun berada saat ini, sekali lagi saya katakan bahwa roh penyesatan ini dimiliki oleh orang-orang yang melakukan ajaran-ajaran Talmud dalam kehidupannya sehari-hari, dan orang-orang yang
mengikuti ajaran replacement teologi atau teologi penambahan atau ajaran-ajaran lain yang dibuat oleh manusia yang tidak sesuai dengan ajaran firman Tuhan, yang tidak sesuai dengan ajaran Bapa Yahweh besem Yesus Amasia. Dan kalau kita sudah melihat dalam kehidupan kita sehari-hari atau di gereja, di tempat ibadah kita atau dalam kehidupan kita sehari-hari, ada orang-orang yang punya roh penyesatan seperti ini, sebaiknya kita jauhi. Dan yang ketujuh adalah roh antikristus. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudari dimanapun berada saat ini, roh antikristus ini dimiliki oleh orang-orang yang anti kepada Bapa dan anti kepada Putra. Jadi Bapa di sini adalah Yahweh dan Putra di sini adalah Yesus Masia. Jadi yang disebut dengan roh antikristus adalah roh yang orang-orang yang mempunyai roh yang tidak mempercayai dan tidak meyakini Bapa Yahweh di dalam nama Yesus Masia, dan tidak meyakini kalau Bapa Yahweh dan Yesus Masia itu adalah satu hakikat atau satu pribadi. Itulah yang disebut dengan roh antikristus. Jadi hati ya, bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudari, kita juga harus berhati-hati terhadap roh antikristus ini yang berusaha agar kita tidak mengenal Bapa Yahweh besem Yesus Masia Wero Kodes, dan berusaha agar kita mengenal ilah-ilah lain atau Tuhan-Tuhan lain yang bukan Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudari, kalau bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudari melihat antikristus dalam kehidupan bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudari, maka orang-orang seperti ini harusnya kita jauhi supaya kita jangan sampai mengikuti ajaran-ajaran mereka yang sesat, yang dapat menyesatkan kita sehingga kita sesat, dan orang sesat akan semakin sesat, orang benar jadi sesat, dan kita tidak akan bisa diselamatkan nanti, tidak bisa terangkat ke sorga atau samayem apabila kedatangan Yesus Al-Masih kedua kalinya ke dunia fana ini. Dan roh antikristus ini adalah roh yang tidak mengenal Bapa, anti kepada Bapa dan anti kepada Putra, di mana Bapa di sini adalah Yahweh dan Putra di sini adalah Yesus Masia, di mana Bapa dan Putra itu adalah satu pribadi dan satu hakikat. Tetapi orang-orang antikristus tidak mau mengenal Bapa, tidak mau mengenal Putra, dan tidak mempercayai kalau Bapa dan Putra itu adalah satu atau hakikat. Jadi kita harus menjauhi roh-roh antikristus ini. Dan itulah bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudari dimanapun berada saat ini, itulah 7 roh menjelang akhir zaman. Jadi akhir zaman ini adalah sudah semakin dekat, dan kita sudah berada di zaman Roh Kudus. Adalah zaman Roh Kudus, di mana Roh Kudus akan kembali ke sorga, dan Yesus Al-Masih akan datang untuk menjemput orang-orang kudus, orang-orang baik dan berkenan kepadanya untuk dibawa ke sorga. Dan marilah kita untuk menjauhkan diri dari roh-roh yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, yang tidak berkenan di hadapan Bapa Yahweh. Dan sekali lagi, itulah 7 roh menjelang akhir zaman, yaitu roh cinta uang, roh kenajisan, roh persinahan atau perselingkuhan. Yang pertama roh cinta uang, yang kedua adalah roh kenajisan, yang ketiga adalah roh persinahan atau perselingkuhan, yang keempat adalah roh percabulan, yang kelima adalah roh nabi palsu, dan yang keenam adalah roh penyesatan, dan yang ketujuh adalah roh antikris. Dan cukup sekian dulu bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudari dimanapun berada saat ini, dan semoga video YouTube Siraman Rohani ini dengan judul 7 roh menjelang akhir zaman
bisa menjadi berkat buat bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudari dimanapun berada saat ini. Dan sampai jumpa dulu, dan kita jumpa lagi di video yang lain, video YouTube yang lain dengan topik yang lain. Dan jangan lupa bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudari, like, subscribe, dan share. Dan sampai jumpa lagi. Bapak Yahweh Besem Yesua Amasia, Sang Pencipta langit dan bumi dan segala isinya, dan Sang Pemilik sorga, selalu menyertai dan memberkati bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudari dimanapun berada saat ini. Sampai jumpa.